Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Kita lanjut ke pembelajaran 5 dan 6. Sebelum lanjut, kita berdoa dulu. Anak-anak, otot memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Untuk lebih memahami apa itu otot, simaklah penjelasan pada video berikut ini. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia ada 3 ya sobat ya. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam otot manusia. Ada 3 ya sobat ya. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelindong, terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Macam-macam otot yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Dan ciri-ciri otot lurik adalah berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Dan yang terakhir ya sobat, macam-macam otot adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian ciri-ciri otot jantung antara lain: otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Selanjutnya, kita bahas mengenai macam-macam gerak otot. Macam-macam gerak otot. Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, peran dan fungsi otot sangatlah penting. Oleh karena itu, jagalah otot kita agar tidak cedera atau keseleo. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut terjadi karena adanya gerakan dadakan, kurangnya kesiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, dan juga karena adanya paksaan gerakan pada otot.
macam-macam gerakan otot. Ayo kita cari tahu. Pertama, ekstensi, yaitu gerak meluruskan otot. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Depresi, yaitu gerakan menekan ke bawah atau menurunkan. Contoh, saat kepala menunduk. Ketiga, elevasi, yaitu gerak menekan ke atas. Contoh, saat mengarahkan kepala ke atas. 4. Pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Kelima, supinasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menengadah ke atas. Keenam, abduksi, yaitu gerak otot yang seperti menjauhkan badan. Contoh, gerak tungkai menjauh dari sumbu tubuh. 7. Adduksi, yaitu gerak otot yang seperti mendekati badan. Contoh, gerak mendekatkan tungkai dari sumbu tubuh. 8. Fleksi, yaitu gerak yang membengkokkan. Contoh, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, gimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Ayo gerakkan otot kalian dengan baik dan benar ya, agar tidak cedera. Berikut cara menjaga dan merawat otot. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Keenam, meringankan nyeri otot. Anak-anak, jika kamu ingin membuat sebuah cover, maka kamu harus terlebih dahulu memahami isi bacaan. Setelah itu baru tentukan desain background atau latarnya. Ada 2 macam desain dalam membuat cover. Pertama, cover dengan latar warna putih dan tulisan sederhana. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi.